Anak merupakan generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pada masa-masa mendatang. Namun, bukan sebagai objek dalam pembangunan dan seharusnya menjadi subjek yang berperan dalam menentukan masa depannya. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting, di samping juga karena perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi anak. Karena itu, anak seharusnya dilibatkan dalam setiap tingkat pengambilan keputusan, sebab setiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi kehidupan mereka dan berimplikasi terhadap masa depannya. Berkaitan dengan hal ini, maka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan sejak dini sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik pertumbuhan fisik, mental, intelektual, serta jaminan haknya. Dengan demikian, anak sebagai generasi penerus bangsa dalam pembangunan akan menjadi manusia yang berkualitas, sehat, berprestasi, maju, dan mandiri dalam berbagai hal. Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu terwujudnya kesejahteraan gender dengan misi mewujudkan kebijakan yang responsif gender dan peduli anak untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan serta memenuhi hak tumbuh kembang dan melindungi anak dari tindak kekerasan. Sesuai dengan visi kementerian, tema perlindungan anak menjadi salah satu fokus kementerian saat ini dalam mewujudkan misi pelaksanaan program dan kegiatannya. Dalam upaya perlindungan anak untuk menjamin, melindungi, dan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, maka salah satu kegiatan Kementerian PPPA dalam merespon isu gender terkait perempuan atau ibu dan anak adalah kegiatan pengembangan kabupaten kota layak anak sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kabupaten kota layak anak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak merupakan generasi emas yang akan meneruskan pembangunan di negeri ini. Untuk itu, anak-anak harus diberikan perlindungan atas hak-hak sipilnya, serta menghindarkan mereka dari kekerasan yang dapat mengancam masa depan mereka. Kabupaten Buleleng siap menjadi Kabupaten Layak Anak. Kami, pemerintah Kabupaten Buleleng, telah menyusun strategi dalam mewujudkan Buleleng sebagai Kabupaten Layak Anak melalui pengharusutamaan hak-hak anak dan pengintegrasiannya ke dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Buleleng. Selain itu, Pemkab Buleleng siap memenuhi 5 klaster pengembangan Kabupaten Layak Anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan, keluarga, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus. Untuk itu, kami telah melibatkan masyarakat, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, dan media massa dalam mewujudkan misi tersebut. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang menentukan keberhasilan pembangunan negeri ini di masa yang akan datang. Sudah selayaknya mereka harus menjadi subjek yang berperan dalam menentukan masa depan dirinya dan negeri ini. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya yang menjamin dan memenuhi kebutuhan dan hak-hak sipil anak, serta melindungi mereka dari tindak kekerasan dan diskriminasi, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Pemerintah Kabupaten Buleleng siap menjadi Kabupaten Layak Anak
dengan memenuhi 5 klaster sesuai dengan Konvensi Hak Anak di era otonomi daerah, yaitu klaster pertama hak sipil dan kebebasan, klaster kedua lingkungan keluarga, klaster 3 kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster 4 pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan klaster 5 perlindungan khusus. Untuk itu Kabupaten Buleleng siap melibatkan masyarakat, orang perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi pendidikan, dunia usaha, dan media massa. Terima kasih. Tingkatan kabupaten kota layak anak ada 4 tingkatan, yaitu Pratama, Madya, Nindya, dan Utama. Pada bulan Juli 2017, Kabupaten Buleleng berhasil meraih peringkat Pratama dengan salah satu kebijakan dengan mengikut sertakan partisipasi anak dan dunia usaha untuk ikut dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan di Kabupaten Buleleng. Tahun 2018, Kabupaten Buleleng masih dalam kategori Pratama. Semoga di tahun 2019 meningkat ke kategori lebih tinggi. Penghargaan tersebut merupakan salah satu wujud bahwa Kabupaten Buleleng berkomitmen dan serius dalam mengakomodir kepentingan terbaik anak dan memantapkan mewujudkan kabupaten yang layak dan ramah anak. Dengan memperhatikan prinsip pengembangan kabupaten layak anak tersebut, maka diharapkan Kabupaten Buleleng dapat menjadi salah satu kabupaten percontohan yang dapat memenuhi 24 indikator hak anak untuk bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan, bebas beragama, bebas berkumpul serta berserikat hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak untuk mendapat nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, dan standar hidup yang layak, yang bebas dari kekerasan dan trafficking, sehingga dapat mendukung tumbuh kembang anak untuk menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkualitas. Beberapa pengertian diantaranya pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak masih dalam kandungan. Pengertian Kabupaten Layak Anak atau KLA adalah kabupaten kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pengertian kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian, lembaga, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak anak. Pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kabupaten maupun kota layak anak adalah merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang harus didorong dan didukung oleh pemerintah daerah. Termasuk pemerintah Kabupaten Buleleng sangat concern berkomitmen untuk bagaimana mensukseskan program kota layak anak ini. Karena anak atau generasi penerus kita merupakan tulang punggung pembangunan ke depannya, sehingga pemerintah daerah pastinya akan mensupport dan membuat kebijakan yang mampu meningkatkan, memberikan ruang pada anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, ada beberapa hal yang perlu kiranya kita tingkatkan dalam hal mendukung Kabupaten Buleleng sebagai kota layak anak, yaitu pemenuhan terhadap 5 klaster. Yaitu klaster pertama, bagaimana hak sipil kebebasan anak ini dapat kita jamin, baik dari segi legalitas kelahirannya mereka, memberikan ruang perlindungan terhadap keluarga, itu bagaimana pengasuhan di rumah tangga, itu harus terus kita tingkatkan. Kemudian kita membuat juga mengembangkan model-model pengasuhan, lembaga-lembaga pengasuhan, sehingga anak ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian juga di klaster ketiga, bagaimana menjamin kesehatan anak-anak kita
sehingga tercukupi baik dari kebutuhan gizi maupun juga dari segi kesejahteraannya. Kemudian juga kalau kita lihat dari klaster yang keempat, yaitu bagaimana pendidikan. Ini pemerintah daerah terus mengembangkan PAUD di perdesaan maupun termasuk di perkotaan, terus dikembangkan PAUD sehingga memberikan ruang bagi anak dapat tumbuh dan berkembang, berkreasi, berinovasi, sehingga program-program yang berkaitan dengan peningkatan usia anak dini ini terus dikembangkan oleh pemerintah daerah. Juga bagaimana menciptakan sebuah sekolah yang ramah anak. Kemudian juga di bidang kesehatan, untuk bagaimana memberikan puskesmas itu memberikan ruang bagi anak-anak yang diajak ke pulang berobat atau bagaimana, sehingga memberikan ruang berkembang di kawasan-kawasan di mana di puskesmas ini terus kita kembangkan puskesmas layak anak. Kemudian juga di tingkat perkantoran, bagaimana Bapak Ibu staf pegawai kita, pegawai di PMK Buleleng memberikan ruang bagi laktasi, memberikan ASI kepada anaknya. Kemudian juga dari sisi perlindungan khusus, klaster yang kelima, yaitu bagaimana anak-anak kita bisa berikan bantuan terhadap anak-anak yang telantar, kemudian korban bencana, korban pornografi itu terus kita tingkatkan. Nah, kami dari Bapeda Litbang Kabupaten Buleleng selaku Ketua Pokja Gugus Tugas berupaya dari unsur perencanaan mengembangkan program-program, mengintegrasikan program-program SKPD untuk mendukung terwujudnya kota layak anak di Kabupaten Buleleng, sehingga bagaimana memberikan ruang, khususnya pembangunan taman-taman ini juga memberikan ruang bermain bagi anak-anak sehingga tumbuh keceriaan, dan keceriaan ini pastinya akan meningkatkan atau memperbaiki mental anak-anak untuk lebih berkembang. Juga bagaimana mendorong sekolah-sekolah seperti tadi, kita sedang menyusun rencana aksi daerah bagaimana menciptakan perencanaan sehingga sekolah-sekolah mampu memberikan ruang kepada anak-anak didik untuk berkreasi. Kemudian juga di sektor lainnya, ini semua terus kita kembangkan dan memberikan aktivitas kepada anak didik untuk bagaimana berkreasi, sehingga Buleleng ini menjadi kota yang betul-betul memberikan perhatian kepada anak didik. Di sisi lain juga terus dikembangkan upaya-upaya bagaimana meningkatkan daerah menjadi daerah atau kabupaten layak anak ini, membangun di desa layak anak kita terus ciptakan, terus gagas kembangkan, kemudian akan tumbuh menjadi kecamatan-kecamatan yang layak anak. Ini terus kita padukan, integrasikan, termasuk kemarin kita sudah gagas terus dengan SKPD untuk mewujudkan program kegiatan yang mendukung tumbuhnya kota layak anak di Kabupaten Buleleng. Dalam rangka mewujudkan kota layak anak ini, kita juga mensinergikan dengan pembangunan Buleleng, baik yang menciptakan kota hijau, bagaimana kota hijau ini memberikan ruang bagi anak-anak untuk berkreasi, kemudian juga nantinya mengkaitkan dengan kota cerdas, bagaimana mendidik anak-anak, memberikan ruang untuk meningkatkan, menumbuhkan kecerdasan. Kemudian juga kita kembangkan nantinya kaitannya dengan kota aman bencana, bagaimana memberikan perlindungan pada saat terjadi bencana, mengevakuasi anak-anak ini. Kemudian juga berkaitan dengan kota sehat di Kabupaten Buleleng, kemudian kota inklusi yang memberikan ruang kepada semua pihak untuk mengakses berbagai kegiatan. Nah, tahapan-tahapan dalam kota layak ini kita tentu dari segi perencanaan kita di Bapeda, yaitu bagaimana mendeklarasikan pembentukan gugus tugas, termasuk Bapeda sebagai ketua kelompok gugus tugas kota layak anak. Ini terus kita sinergikan dengan SKPD, bagaimana mewujudkan program-program sehingga dalam 5 tahun ke depan, sebagaimana RPJM yang telah kita susun, mampu mengidentifikasi program kegiatan yang mendukung, memberikan ruang bagi tumbuh berkembangnya anak-anak di Kabupaten Buleleng seperti tadi, sehingga tumbuh tunas-tunas bangsa
yang cerdas, yang inovatif, sehingga mampu melanjutkan pembangunan di masa datang. Menyongsong penilaian Kabupaten Layak Anak bagi Kabupaten Buleleng, khususnya dari kabupaten-kabupaten kota lainnya di seluruh Indonesia, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng telah melakukan langkah-langkah strategis meliputi pemenuhan hak anak, menyangkut pemberian akte kelahiran bagi anak-anak, mencatatkan mereka di register pencatatan sipil. Nah, ini angkanya terus meningkat, kita dorong terus sehingga bisa mencapai di atas rata-rata nasional. Kemudian kita juga telah melakukan pembinaan ke keluarga-keluarga untuk bagaimana mereka meningkatkan pembangunan keluarga, memberikan pengasuhan kepada anak secara benar. Nah, kemudian pembangunan puskesmas ramah anak itu kalau di tahun kemarin ketika kami masih dalam kategori pratama, itu memang belum sepenuhnya puskesmas kita tetapkan sebagai puskesmas ramah anak. Namun demikian di tahun ini upaya untuk meningkatkan puskesmas ramah anak terus ditindaklanjuti dan ditingkatkan melalui koordinasi yang mantap dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Kita berharap tahun ini seluruh puskesmas bisa menjadi puskesmas layak anak. Memang mewujudkan puskesmas layak anak tidaklah semudah, karena kita juga harus melakukan pembenahan baik pada sarpras yang ada maupun pada alur kerja di puskesmas yang kita akan naikkan menjadi puskesmas ramah anak. Sementara itu untuk sekolah ramah anak sebagai satu klaster yang akan mendukung terbangunnya Kabupaten Layak Anak, itu telah juga dilakukan pengembangan, mengubah beberapa metode dan komunikasi di dalam sekolah secara internal untuk sekolah-sekolah yang sebelumnya belum layak disebut layak anak. Sekarang kita sudah bisa naikkan menjadi sekolah ramah anak. Jadi kalau kita lihat data statistik itu meningkat hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, klaster terakhir yang kita bangun untuk memenuhi sebagai kota ataupun kabupaten layak anak adalah kita memberikan perhatian yang lebih melalui Dinas Sosial tentunya sebagai leading sektor, memberikan perlindungan khusus pada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi sejauh mana mereka diberikan perlindungan maupun perhatian, maka itu akan sangat menentukan apakah kabupaten ini layak anak atau tidak. Dan Dinas Sosial secara sinergi, Dinas Pendidikan, juga Dinas Kesehatan telah kita bangun komunikasi dengan mereka, dan mereka juga telah melakukan langkah-langkah positif untuk bagaimana mendukung Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten layak anak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak, yaitu sebuah kabupaten layak anak idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh KHA atau Konveksi Hak Anak. Untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 klaster hak anak. Klaster pertama, hak sipil dan kebebasan. Klaster kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Klaster ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Klaster 4, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Klaster 5, perlindungan khusus. 24 indikator KLA. Perda harus berisi 24 indikator penilaian KLA. Data dalam bentuk profil KLA dan gugus tugas KLA dipimpin langsung oleh Bupati Bapeda dengan mengawal program dan kegiatan sejak perencanaan dan semua OPD motor penggerak 24 indikator dan penganggaran rencana aksi daerah terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD yang tertuang dalam visi dan misi dan prioritas daerah. Klaster pertama, hak sipil kebebasan. Akta kelahiran. Semua anak wajib mendapatkan dan mempunyai akta merupakan hak dasar anak. Informasi layak anak.
akses informasi yang layak anak bebas kekerasan dan pornografi. Partisipasi anak, wadah partisipasi anak tergabung dalam forum anak. Klaster 2, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Tidak ada perkawinan anak. Lembaga konsultasi bagi orang tua dan keluarga semua anak ada yang mengasuh, Puspaga atau Pusat Pengasuhan Keluarga. Untuk lembaga pengasuhan alternatif, tidak ada anak terlantar, infrastruktur harus ramah anak di ruang publik pengasuhan berbasis hak anak. PAUD HI atau Pendidikan Anak Usia Tinggi Holistik Integrasi Perpres nomor 63 tahun 2005, pelayanan holistik pos pendidikan anak usia dini, Posyandu, dan BKB. Infrastruktur ramah anak RBRA atau ruang bermain ramah anak indoor dan outdoor harus layak anak dan RASS rute aman dan selamat ke dan dari sekolah. Klaster 3, kesehatan dasar dan kesejahteraan, persalinan di fasilitas kesehatan, prevalensi gizi, PMBA atau pemberian makanan bayi dan anak, fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak, air minum dan sanitasi, KTR dan iklan promosi dan sponsor rokok. Klaster 4, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Wajib belajar 12 tahun. SRA atau sekolah ramah anak, PKA Pusat Kreativitas Anak. Klaster 5, perlindungan khusus. Korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas, ABH atau anak berhadapan dengan hukum, terorisme, stigma. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perubahannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 21 ayat 4 untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud ayat 3. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Ayat 5, kebijakan sebagaimana dimaksud ayat 4 dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten kota layak anak. Ayat 6, ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dalam peraturan presiden. Penyelenggaraan KLA. Yang pertama, masyarakat yang terdiri dari orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan. Yang kedua, dunia usaha. Ketiga, media massa.